Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 68-71. Pawartos, Rehabilitasi Bangunan, Struktur Warisan Budaya di Kabupaten Kulon Progo, oleh Baskara Ksatria. Halaman 68, Pawartos, foto rubrik SDN Butuh Kulon Progo, merupakan salah satu bangunan cagar budaya, warisan budaya yang dipugar oleh Dinas Kebudayaan DIY. Halaman 68, Pawartos, paragraf 1. Bangunan pertama adalah SDN Butuh Kulon Progo. SD ini terletak di Pedukuhan Pereng, Desa Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Menurut laman Dinas Kebudayaan DIY, sekolah yang didirikan pada tahun 1916 ini direhabilitasi pada tahun 2013. Rehabilitasi yang dilakukan antara lain pada penggantian struktur atap yang rusak, yaitu pada kayu usuk, kayu reng, dan kayu pada posisi lainnya, serta penggantian genteng dan genteng bubungan. Halaman 69, Pawartos, paragraf 2. Foto rubrik kondisi salah satu ruang kelas di SD Negeri Butuh yang sudah direhabilitasi oleh Dinas Kebudayaan DIY. Halaman 69, Pawartos, paragraf 2. Foto rubrik kondisi SD Negeri Butuh pada saat proses penggantian genteng. Halaman 69, Pawartos, paragraf 2. Bangunan kedua merupakan Masjid Kagungan, milik Puro Pakualaman di Girigondo, yaitu masjid yang dibangun sebagai kelengkapan komplek makam Pakualaman di Girigondo, yang terletak di Pedukuhan Girigondo, Desa Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan Masjid Kagungan Puro Pakualaman di Terayu adalah masjid milik Puro Pakualaman yang berada di wilayah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Pakualaman yang sekarang secara administratif berada di Desa Tirto Rahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2015, rehabilitasi dilakukan pada kedua masjid ini. Rehabilitasi yang dilakukan pada Masjid Terayu lebih banyak dari yang dilakukan di Masjid Girigondo karena dilakukan pengembalian pada sejumlah bagian bangunan ke bentuk aslinya, antara lain pada bagian serambi dan bentuk pintu dan jendela. Halaman 69, Pawartos, paragraf 3. Kompleks Makam Girigondo adalah kompleks makam milik Puro Pakualaman yang terletak di Dusun Girigondo, Desa Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Di kompleks makam ini, dimakamkan Paku Alam kelima, V, 7, 8, dan IX. Halaman 70, Pawartos, paragraf 3. Di kompleks ini antara lain penguatan talut dan perbaikan tangga karena di makam ini terdapat 6 tingkatan tanah makam. Selain itu, dilakukan pula penggantian struktur atap yang rusak, yaitu pada kayu usuk, kayu reng, dan kayu pada posisi lainnya, serta penggantian genteng dan genteng bubungan. Pekerjaan lainnya adalah perbaikan pada plesteran yang rusak dan pecah serta perbaikan pada lantai yang sudah rusak dan pecah. Halaman 70, Pawartos, paragraf 3. Foto rubrik gerbang makam Girigondo dari sisi luar. Halaman 70, Pawartos, paragraf 3.
Foto rubrik makam Girigondo dari depan gerbang sisi dalam. Halaman 70. Pawartos, paragraf 4. Selain bangunan-bangunan tersebut, rehabilitasi dan renovasi bangunan, struktur, maupun situs juga sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo antara lain pada 1. Rumah Eks Perjuangan TB Simatupang di tahun 2015. Terletak di Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan markas Letjen TB Simatupang pada masa Perang Kemerdekaan II tahun 1948 sampai tahun 1949. Halaman 70. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Masjid Kagungan Puro Pakualaman Girigondo. 2. Gedung Media Center dan Balai Agung di tahun 2015. Kedua bangunan ini terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di timur alun-alun Kulon Progo. Bangunan Media Center diperkirakan berdiri sekitar tahun 1951, sedangkan Balai Agung berdiri pada tahun 1918. 3. Jembatan Duet di tahun 2015. Jembatan gantung yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan pengendara sepeda motor ini dibangun pada tahun 1930-an. Jembatan ini terletak di atas Sungai Progo yang menghubungkan wilayah Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kulon Progo, DIY, dengan Desa Bligo, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 4. Kantor Kecamatan Panjatan di tahun 2017. Bangunan ini didirikan pada tahun 1825 dan terletak di Kompleks Kantor Kapanewon Panjatan, Jalan Nagung, Brosot, nomor 27, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. 5. Bangunan Eks Pengepul Nila Bulurejo tahun 2018. Bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan Hamengku Buwono VII dan terletak di Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. 6. Candi Pringtali di 2020. Candi ini terletak di Dusun Pringtali, Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti kapan dibangunnya. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Rumah Eks Perjuangan TB Simatupang. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Jembatan Duet. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Gedung Media Center. 7. Penataan lingkungan geoheritage Keliripan di tahun 2019. Lokasi ini merupakan bekas tambang mangan, yang diresmikan pada tahun 1894. Yang terletak di Pedukuhan Keliripan, Kalurahan Hargurejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Candi Pringtali. Halaman 71. Pawartos, paragraf 4. Foto rubrik Gedung Balai Agung. Baskara Ksatria, Pamong Budaya bidang cagar budaya yang bertugas di Dinas Kebudayaan DIY. Karena ketugasannya pernah terlibat dalam pendampingan sejumlah kegiatan rehabilitasi.